Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas materi tentang talak dan rujuk. Saya Ahdiat Julius Ardiansyah. Saya Ahmad Rifkia Hidayat. Saya Afaiz Ataulah Rizky Nasution. Saya Azriel Raka Pratama. Saya Davom Purnama. Selamat menyaksikan. Pengertian talak. Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Berikut adalah dasar penetapan talak dari Al-Quran dan Sunnah. Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka atau hanya untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, yaitu hikmah Allah memberi pelajaran padamu dengan apa yang diturunkan itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadis Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah. Seperti hadis Nabi di bawah ini yang berbunyi, artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berikut adalah hukum talak. Yang pertama adalah wajib. Talak yang hukum yang wajib yaitu bagi suami yang menggila istrinya atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Setelah masa penangguhannya selama 4 bulan telah habis, bila mana ia enggan kembali kepada istrinya, hakim berwenang memaksanya untuk mentalak istrinya pada keadaan ini, atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut. Yang kedua adalah mubah atau boleh. Talak yang hukum yang mubah yaitu ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk mentalak istrinya, seperti karena suami tidak mencintai istrinya, atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada pada istri, sementara suami tidak sanggup bersabar kemudian menceraikannya, namun bersabar lebih baik. Yang ketiga adalah makruh. Talak yang hukumnya makruh yaitu ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat atau kebutuhan yang menuntut terjadinya perceraian, padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik. Yang keempat adalah sunnah. Talak yang hukumnya sunnah ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya, serta mencegah kemudaratan jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun sesungguhnya suaminya masih mencintainya. Seperti sang istri tidak mencintai suaminya, tidak bisa hidup dengannya, dan merasa khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Talak yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri.
Yang terakhir ada haram. Talak yang hukumnya haram yaitu ketika dijatuhkan tidak sesuai petunjuk syar'i, yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam agama kita, dan terjadi pada dua keadaan. Pertama, suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid. Kedua, suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak. Macam-macam talak. Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali. Dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak satu atau talak dua tanpa iwad atau penebus talak, yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa idah suami dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 118 yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah. Adapun yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah sebagai berikut. 1. Talak satu atau talak dua tanpa iwad dan telah kumpul. 2. Talak karena ilah yang dilakukan hakim. 3. Talak hakamain, artinya talak yang diputuskan oleh juru damai atau hakam dari pihak suami maupun dari pihak istri. Talak bain. Talak bain ialah talak yang tidak memberi hak rujuk bagi seorang suami terhadap bekas istrinya. Talak bain ada dua macam, yakni 1. Talak bain sugro, ialah talak-talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. 2. Talak bain kubro, ialah talak 3, dilakukan sekaligus atau berturut-turut. Suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa iddahnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya, kemudian jika si suami menlalakannya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Seorang suami yang mentalak bain kubro istrinya boleh mengawini istrinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Istri telah kawin dengan laki-laki lain. B. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru. C. Istri telah dicerai oleh suami yang baru. D. Telah habis masa idahnya. Sedang talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan dibagi menjadi dua macam, yaitu Talak sunni. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi 4 syarat. 1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. 2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. 3. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. 4. Mentalak istri harus secara bertahap, dimulai dengan talak. Talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk kategori talak bid'i yaitu 1. Talak yang dijatuhkan pada istri di saat dalam keadaan suci dan telah dicampuri, sedang masalah hamil atau tidaknya belum diketahui. Sedangkan talak ditinjau dari segi pengungkapannya, bentuk talak ada beberapa macam, yakni talak sarih. Talak sarih yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sarih atau tegas, seperti dengan mengucapkan aku cerai atau kamu telah aku cerai. Talak kinayah. Talak kinayah yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya, perkataan suami, saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan, atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, menurut sebagian ulama. Talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu. Talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak dengan isyarat. Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dengan bentuk isyarat oleh suami yang tunawicara. Isyarat bagi suami yang tunawicara atau bisu dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Talak munjas. Talak munjas adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu telah dicerai, maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak mu'allaq yaitu
Talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami yang mengatakan kepada istrinya, "Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak." Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja. Saat sahnya talak. Talak menurut hukum negara adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan di bawah tangan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat hukum talak. Akibat hukum talak secara umum adalah putusnya perkawinan, tetapi dapat dilihat dari jenis talaknya. Dalam talak akad perkawinan tidak hilang dan tidak menghilangkan perpisahan. Seorang istri yang baik dalam menjalankan talak raj'iyah berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Sedangkan dalam talak bain sugro dan talak bain kubro menimbulkan akibat hukum dan putusnya ikatan tali perkawinan. Rujuk menurut bahasa artinya kembali. Dalam pengertian fikih menurut Al-Mahali ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain selama dalam masa iddah. Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan istri dalam masa iddah, bukan dari talak bain. Dasar penetapan sahnya rujuk. Dasar hukum tentang penetapan sahnya rujuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa nanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Artinya, kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dengan demikian, Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya untuk membujuk kembali selama dalam masa iddah. Tapi, jika masa iddahnya telah habis, maka harus diadakan pernikahan baru. Sekian dari saya, terima kasih. Terhadap istri yang diceraikan itu. Yang kedua, haram. Apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan kemudaratan kepada istri tersebut. Yang ketiga, makruh. Apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk. Yang keempat, sunnah. Sekiranya mendatangkan kebaikan. Yang kelima, jaiz atau boleh. Ini adalah rujuk yang asli. Sebab terjadinya rujuk. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul. Dengan demikian, rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada talak raj'i terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk. Kemudian jenis-jenis rujuk. Yang pertama ada rujuk talak rafi. Cukup dengan ucapan langsung menggauli istrinya dan tidak diwajibkan atas suami memberikan mahar, ada wali, dan tidak perlu izin dari istrinya selama masa iddahnya belum berakhir. Kemudian rujuk talak bain. Rujuk yang dilakukan seorang suami kepada istrinya setelah masa iddahnya habis.
Wajib baginya melakukan akad, mahar, wali, dan hal lainnya sebagaimana lazimnya dalam sebuah pernikahan. Syarat dan rukun rujuk. Hak rujuk. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Berdasarkan ayat tersebut, rujuk merupakan hak mutlak bagi suami kecuali terhadap istri yang telah selesai masa iddah, maka bagi suami tidak ada hak rujuk atas istrinya tersebut. Syarat rujuk. 1. Mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri. 2. Harus dilakukan dalam masa iddah. 3. Harus dipersaksikan oleh 2 orang saksi. 4. Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwat dari istri. 5. Persetujuan istri yang akan dirujuk. Rukun rujuk. Yang pertama, rukun rujuk dari istri. Keadaan istri yang disyaratkan. Yang pertama, sudah dicampuri. Yang kedua, istri yang tertentu bagi suami yang punya istri lebih dari satu. Yang ketiga, talaknya adalah talak raj'i. Yang keempat, istri masih dalam masa iddah. Kemudian rukun rujuk bagi suami. Suami meminta rujuk atas kehendaki sendiri, bukan paksaan dari pihak lain. Yang pertama ada saksi. Yang kedua, lafaz rujuk. Tata cara pelaksanaan rujuk. Berdasarkan syarat dan hukum rujuk di atas, rujuk harus diikrarkan dengan perkataan secara tegas dan bersungguh-sungguh kepada bekas istrinya. Rujuk tidak bermotif untuk menyakiti bekas istrinya, tetapi kemauan dan keikhlasan rujuk dari suami. Lafaz rujuk, aku rujuk kamu, yang sharih diucapkan kepada bekas istrinya di hadapan minimal 2 orang saksi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.